Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, ini hari ini gue mau jawab pertanyaan menarik ya. Ini ada pertanyaan dari Bro Kiki. Bro Kiki bertanya ya. Bro Kiki bertanya, Bro, gue Kiki. Gue mau tanya pendapatnya ya. Gue kan planning mau beli jam dan budget di 200 juta rupiah. Menurut lu jam apa yang paling worth it dalam segi prestige dan investment saat ini tahun 2024? Thank you. Oke. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Waduh. Bro, sebenarnya Bro Kiki, waktu gue denger gue dapat pertanyaan ini, gue sebenarnya mikir ya. Waduh, 200 juta ya. Banyak banget loh jam yang sebenarnya bisa dibeli dengan 200 juta rupiah. Kalau itu 200 juta ada di tangan gue, waduh, gue juga bakal ketawa-ketawa karena banyak banget alternatifnya sebenarnya gitu ya. Wah, sebenarnya 200 juta sih banyak banget ya bro ya. Jam yang bisa dibeli ya. Bingung, gua bingung sih jujuran. Kayak banyak banget gitu. Bahkan 200 juta ya, lu bisa beli lebih dari 1 jam gitu loh. Gua bisa bangun koleksi chronograph yang bagus-bagus dari Speedmaster, Navy Timer. Gue bisa dapet yang bagus-bagus gitu ya. Tapi karena saking banyaknya ya, ya pokoknya gini, gue sekarang akan gini, gue udah andai-andai nih ya. Tapi gini lah, lu kan sekarang tanya jam apa yang paling worth it dalam hal prestige sama investment ya. Kalau gue dari sekian banyak jam ya, mungkin yang gue akan rekomendasi sih kalau buat investment ya sama prestige ya udahlah, paling aman ya udah Rolex gitu loh. Karena jarang sekali ya jam ya. Ini gue sebenarnya sih kalau menurut gue sih jangan perlakuin ini sebagai investment ya. Seperti sekali lagi gue bilang, sebenarnya sih jam tangan bukan buat investment. Tapi memang harus diakui kadang-kadang ada, kalau lagi beruntung ya, itu ada jam yang bisa jadi meledak harganya gitu loh. Meledak ya udah untung lah gitu ya. Nah, tapi kalau lu tanya gue sih ya, antar prestige sama investment, ya gue sih Rolex aja udah. Karena kenapa? Secara prestise ya lu kan emang peduli prestise ya. Prestise ya Rolex ya udah paling prestise kan. Maksudnya ya yang lain juga banyak ya prestise kayak Omega apa gitu. Tapi kan yang paling orang kayaknya tahu kan, sampai orang awam tahu kan juga Rolex kan. Lu mau pakai yang aneh-aneh kayak misal Vacheron apa juga, orang kalau nggak ngerti jam juga nggak tahu itu jam mahal kan. Ya Rolex tuh udah paling gampang gitu kan. Rolex gitu. Terus udah gitu dalam hal investment juga jam yang paling ada potensi buat investment ya, suatu hari dia bisa naik sekali ya Rolex gitu kan. Nah, sekarang jadi gue dari begitu banyak jam ya, gue udah sempitin tuh. Jadi gue udah pilih, gue pilih Rolex. Nah, terus gue pikir Rolex apa nih sekarang yang gue akan rekomendasi buat lo. Kalau menurut gue ya, dengan 200 juta rupiah ya, gue rekomendasi lo 2 Rolex gitu ya. Maksudnya bukan dua-duanya nggak dapat 200 juta. Maksud gue salah satunya lo pilih gitu ya. Yang ke satu, kalau gue punya 200 juta rupiah, gue akan beli Rolex. Gue akan beli Rolex Sea Dweller yang 4000, yang Sea Dweller 4000. Ini Rolex udah di-discontinued ya, tahun berapa ya waktu itu di-discontinued ya? Sekitar tahun 2017 ya kalau nggak salah. Iya, 17-an kalau nggak salah. Dia dirilis tahun 2014, terus udah gitu di-diskon, cuma dibuat 3 tahun doang. Rolex Sea Dweller 4000 ini cuma 3 tahun, habis itu di-discontinued gitu. Nah, kalau menurut gue ini sih bro, Rolex Sea Dweller 4000 ini nih. Ini Sea Dweller terakhir dengan diameter 40 mm. Dan udah gitu udah ada ceramic bezel. Terus udah gitu cuma dibuat 3 tahun doang gitu ya. Dan masih boleh dibilang modern gitu ya. Wah, ini gue bilang bagus sih gitu. Karena ini jam ya, gue pernah lihat sekali doang di hidup gue ya. Gue pernah lihat sekali. Gue pernah lihat orang pakai sekali doang gitu ya. Dan gue lihat gitu, gue udah tahu nih ini pakai Sea Dweller. Dan itu yang bikin gue seneng antara Sea Dweller sama Submariner. Kalau orang tuh nggak ngerti jam ya, dia pikir tuh Sea Dweller Submariner. Tapi kalau orang yang ngerti jam, dia tahu itu beda. Bukan, Sea Dweller tuh bukan Submariner. Sea Dweller tuh kakaknya Submariner gitu loh.
Nah ini Sea Dweller ya, gue kenapa suka ya, dan gue suka kenapa gue suka Sea Dweller dibanding Submariner, karena Sea Dweller tuh karena lebih tebel, dia water resistance tuh 4 kali lipat dibanding Submariner. Submariner tuh cuma 300 meter, Sea Dweller tuh bisa 1,2 kilo. Udah gitu Sea Dweller itu dia keker, jatuhnya di tangan tuh karena dia water resistance jauh lebih tinggi gitu ya. Itu dia tuh karena lebih water resistance lebih tinggi, dia thickness-nya ya, ketebalannya itu lebih tebal. Jadi jatuhnya di tangan tuh kayak keker gitu. Wah, bagus, gue suka tuh. Nah, makanya kalau lu sekarang bilang 200 juta rupiah ya, gua akan coba beli ini nih, Rolex Sea Dweller 4000. Barangnya emang sih ya mesti hunting sih ya. Karena kenapa? Karena kan udah discontinued kan. Dan discontinued juga udah lama ya, sekitar 7 tahun yang lalu. Gitu. Tapi menurut gue ini keren ini jam nih. Kalau gue punya 200 juta rupiah, udah gue beli ini aja deh gitu. Gue bahkan kadang-kadang gue bisa mikir ya. Kadang-kadang ya gue pernah mikir ya. Gue jujur ngomong, gue suka banget main ini model ya. Sampai kadang-kadang gue pernah berpikir mungkin udah beli aja 1 jam ini, terus habis itu udah nggak usah lirik jam lain. Bisa kayak gitu ya. Gitu. Gue sempet ada pikiran kayak gitu loh gitu. Karena emang nih jam keren sih kalau menurut gue. Karena diver, kokoh gitu ya. Wah, jadi lu mau buat nyelam kayak apa, water resistance 1,2 kilo. Wah, udah deh. Bisa dibawa kemana-mana lah, keren gitu. Keker gitu ya. Gue juga udah pernah bro punya Rolex Sea Dweller, tapi gue punya tuh yang pre-ceramic, yang sebelum ini, yaitu 16600. Terus habis itu Rolex di discontinued. Udah gitu Rolex keluarin Rolex Sea Dweller yang deep sea. Tapi deep sea itu kurang laku benernya gitu ya. Karena apalagi yang deep sea yang paling pertama ya gitu ya. Itu aduh jelek banget lah kalau menurut gue gitu ya. Tebelnya nggak karu-karuan gitu. Terus udah gitu case-nya jadi 44 mili. Aduh itu sebenarnya nggak enak banget. Gue pernah coba pakai, buset. Nggak enak banget, nggak nyaman gitu. Akhirnya Rolex keluarin lagi Rolex Sea Dweller yang 4000. Tapi 3 tahun doang diberhentiin. Habis itu diganti sama yang 126600 yang Sea Dweller yang 43 mili yang ada red text gitu. Nah itu gue kurang suka karena kenapa, dia ada Cyclops. Itu gue nggak suka gitu. Gue rekomen yang Sea Dweller 4000 karena itu keren, nggak ada Cyclops gitu. Gue suka sama Sea Dweller karena gitu, karena nggak ada Cyclops. Udah gitu water resistance juga 4 kali lipat Submariner. Udah gitu juga keren aja Sea Dweller tuh. Lebih keker dibanding Submariner gitu loh. Tapi memang lebih nyaman Submariner sih. Tapi gue lebih suka Sea Dweller ya karena lebih unik, lebih nggak common gitu loh. Kalau Submariner udah agak common gitu ya. Nah, jadi saran gue sih lu boleh nih hunting Sea Dweller 4000. 116600. Ini Rolex yang gue rekomen nih. Dan juga untuk investment menurut gue ini lumayan ada potensi. Karena kenapa, dia dulu cuma dibuat 3 tahun doang gitu loh. Jadi mungkin secara prestige udah pastilah Rolex gitu, prestise kan gitu. Secara investment juga menurut gua ada potensi gitu, dan harganya juga udah mulai naik gitu. Tapi menurut gua ini jam yang bakal boleh simpan lah gitu. Secara investment juga bisa naik lah gitu, karena dibuat cuma 3 tahun. Jadi supply-nya di market lumayan jarang gitu ya. Jadi kalau dan gue suka sih sama Sea Dweller gitu. Gue udah pernah punya 16600 yang pre-ceramic. Tapi kalau yang gue rekomen ini yang 116600 gitu ya, itu udah lebih modern karena dia karena dia tuh bezelnya udah ceramic gitu. Terus udah gitu ini lebih modern karena dia dibuat 2014. Sedangkan yang gue punya itu kan pre-ceramic udah dari tahun 90-an begitu gitu loh. Nah, jadi saran gue sih ini Sea Dweller 4000 ini boleh lu lirik gitu ya. Nah, terus udah gitu yang kedua adalah gue rekomen Rolex Milgauss. Nah, Milgauss gue juga udah punya gitu, dan itu gue suka juga tuh, suka banget gitu. Jadi gue sebenarnya udah, yang gue rekomen ini adalah jam yang sebenarnya dulu gue udah pernah punya gitu. Cuma gue jual waktu itu di pandemik ya. Waktu masa pandemik gue jual akhirnya gitu ya. Karena kan waktu itu kan ya gue lagi perlu duit lah gitu, jadi udahlah gue jual aja deh gitu. Dan udah gitu gue pikir waktu itu harga jam bisa jebol, jadi gue jual dulu gitu loh. Gue pikir itu malah naik gitu loh. Ya sempat nyesal juga sih, tapi ya udahlah gimana gitu. Nah, gue pernah punya Rolex Milgauss gitu ya, warna
gue punya warna hitam gitu. Tapi rekomendasi gue sih kalau lo mau beli Rolex Milgauss, lo mungkin beli yang warna biru, karena yang warna biru itu lebih hot, lebih hot tuh, lebih populer gitu loh. Dan begitu, kenapa gue bilang ini juga bagus ya gitu. Gue suka sama Rolex Milgauss karena apa namanya? Karena dia tuh apa ya, nggak ada tanggal, itu gue suka. Terus udah gitu Rolex Milgauss tuh menurut gue tuh sangat apa ya, Rolex yang paling gak konvensional gitu loh. Rolex tuh biasanya tuh apa ya, boring gitu loh, kayaknya nggak terlalu ada gimana ya, nggak ada terlalu apa ya, kayak boring lah desainnya gitu. Tapi Milgauss tuh bener-bener nggak boring gitu, karena jarumnya aja kayak petir begitu, wah keren. Terus warnanya orange gitu. Nah terus ini Milgauss yang biru ini ya, wah ini lebih gila lagi. Udah jarumnya petir orange, terus udah gitu ada Rolex Milgauss ada ijo-ijonya gitu ya. Wah bagus banget ya, gue suka tuh ya warna ijo-ijonya, safir ijo. Itu teknologi yang Rolex gak pernah patenin tuh, gak pernah tuh gitu. Jadi dia Rolex kasih semua perusahaan jam ini, silakan deh lo mau buat deh, kalau lo bisa lo buat deh gitu. Akhirnya nggak ada yang buat tuh, sampai sekarang cuma Rolex doang yang buat gitu. Jadi mungkin tuh susah banget kali atau gimana, gue nggak tahu deh gitu. Tapi katanya nggak pernah dipatenin tuh sama Rolex tuh, tapi nggak ada yang buat tuh gitu loh. Jadi memang keren deh ini benar-benar, makanya gue demen banget sama Rolex Milgauss. Jadi apa ya, orang lihat dari jauh juga udah tahu, oh ini Milgauss nih, karena warnanya, karena ada kaca hijau tuh di pinggir safirnya itu. Nah terus udah gitu yang warna biru ini ya, dial warna biru, jarum petir, udah gitu kaca safirnya juga ada warna hijau gitu. Jadi dia kombinasi banyak warna gitu, ada oranye dari jarum petirnya, hijau dari kaca safirnya, terus udah gitu juga ada dial warna biru gitu. Jadi ada biru, hijau, oranye gitu ya, campur-campur gitu loh, bagus gitu loh, kombinasi warnanya bagus gitu. Jadi jadi makanya menurut gua tuh sangat-sangat apa ya, Rolex yang nggak konvensional gitu loh. Dan udah gitu juga udah di discontinued, tapi ini barusan di discontinued sih tahun 2023 gitu. Nah ini menurut gua Rolex yang kalau lu mau beli, lu boleh beli ini, karena karena 200 juta sih masih dapat. Udah gitu juga bisa apa ya, di kedepannya juga mungkin harganya bisa makin mahal gitu, karena sekarang udah di discontinued, baru di discontinued tahun kemarin 2023 gitu, Rolex Milgauss yang warna biru gitu ya. Jadi kalau mau beli sih boleh nih gitu ya. Dulu gua jujur ya bro ya, gue sempet ya dulu ya, sebenarnya gue pernah waktu gue pertama kali baru-baru gue main jam ya gitu ya, Rolex Milgauss yang warna biru ini gue pernah ada yang nawarin murah loh waktu itu loh ke gue gitu ya. Aduh gue nyesel, sampai sekarang gue kadang-kadang kalau inget ya nyesel loh, mestinya gue beli tuh. Waktu itu gue agak nyesel sih nggak beli ya gitu ya. Ada murah cuman masih murah waktu itu, Rolex belum naik gila-gilaan gitu. Tapi gue nggak berani beli, gue waktu itu bego, mesti gue beli tuh gitu, karena kalau gue beli wah sekarang harganya juga udah naik gitu ya. Tapi sekarang kalau misal lo punya 200 juta lo beli Rolex Milgauss juga masih dapat kok gitu loh. Jadi gue dulu punya, tapi gue punya yang warna hitam ya. Gue sih sebenarnya secara warna lebih suka yang warna hitam, karena yang warna hitam tuh menurut gue hitam campur hijau gitu, kombinasi warnanya lebih bagus di mata gue gitu. Tapi yang warna biru ini nih, Milgauss Z Blue ini ya, yang biru tuh namanya Z Blue gitu. Yang Milgauss Z Blue ini kayak lebih gimana ya, kayak lebih ngejreng gitu loh, lebih ngejreng sama lebih unik gitu loh. Jadi gimana ya, gue sih nggak terlalu, gue lebih suka warna hitam sih dibanding warna biru secara umum gitu. Dan buat Milgauss juga gue lebih suka warna hitam, tapi yang warna biru tuh lebih hot di market, lebih hot, udah gitu juga lebih ngejreng sih, lebih ngejreng jujuran gitu loh. Jadi kalau misal lu, kecuali lu nggak suka warna biru, ya udah lu ambil yang hitam ya boleh gitu, kayak dulu gue punya. Tapi kalau menurut gue sih tapi untuk Milgauss jujuran lah bro, gue kalau misal punya duit sih gue mungkin juga mau ambil yang biru gitu, karena gue dulu udah punya warna hitam. Kalau misal gue mau beli yang biru sih kali ini, karena yang Z Blue, karena menurut gue unik ya, warnanya biru campur hijau itu masih masuk tuh, campur oranye masih masuk, kombinasi warnanya cakep banget gitu loh. Jadi saran gue sih lo boleh nih ambil Z Blue ini, Milgauss Z Blue gitu loh. Jadi karena unik, desain Rolex yang sangat unik banget. Gak ada Rolex kayak begini. Rolex kan biasanya kan desainnya boring. Ini kan kayak orang gila gitu loh. Ada petir lah apa gitu, warna-warni gitu loh. Jadi menurut gue sih ini sih rekomendasi Rolex kedua yang gue kasih lo sih, Rolex Milgauss Z Blue sih. Kalau misalnya lo mau
beli jam yang apa buat dari segi presise oke, investment juga oke, menurut gue ini sih gitu. Rolex Milgauss bro ya, kalau misal lu beli Rolex Milgauss ya, dari jauh aja ya, orang tuh, gua aja ya pernah gua pernah lihat satu orang ya, jaraknya jauh loh, dari gua lihat ya, jaraknya jauh loh gitu ya waktu itu. Dan apa namanya, gue lihat gitu ya, ini orang dari jarak jauh ya, tapi gue bisa tahu ini jamnya jam Rolex Milgauss. Kenapa? Karena dia pakai ada kaca safirnya hijau, jadi kelihatan, gue bisa langsung tahu itu Rolex Milgauss gitu. Nah jadi kan keren dong ya kan, kalau lu bisa lu mau prestige ya lu boleh lah ambil lah Rolex Milgauss lah. Lu kayaknya tipe orang yang, Bro Kiki gue lihat lu kayaknya tipe orang yang apa ya, lu bilang kan lu pengen prestise kan, ya ya udah lu ambil aja Rolex Milgauss. Apalagi sekarang apa namanya, Rolex kan populer banget kan gitu kan, lagi naik, udah naik gila-gilaan kan gitu. Dan jadi Rolex Milgauss sih kalau dulu underrated ya, orang masih belum tahu gitu, tapi kalau sekarang orang udah lebih melek gitu loh. Jadi ya itulah bro kalau menurut gua. Dan dalam segi investasi juga menurut gua, karena udah di discontinue, jadi future-nya oke lah menurut gua, di masa depan bisa naik tuh harganya tuh. Jadi itu ya rekomendasi 2 jam Rolex dari gua kalau lu peduli sama investment ya. Yang ke satu, Sea Dweller 4000 ya, udah di discontinue, cuma dibuat 3 tahun doang, dan gua rasa itu buat investasi oke. Sekali lagi bukan buat investasi lah, maksudnya apa ya, maksudnya buat itulah, apa buat mungkin ke depan bisa naik gitu ya. Kedua, Rolex Milgauss Z Blue itu juga udah di discontinue gitu, dan menurut gua desainnya juga bagus. Ini dua-dua menurut gua suka banget nih dua-duanya. Dan kalau gua mungkin punya 1 jam aja ya, mungkin gua akan pilih nih di antara dua ini gitu ya. Oke, begini aja ya. Tapi sekali lagi sih Bro Kiki, menurut gue udahlah, jangan perlakuin jam tangan tuh sebagai investasi, karena sebenarnya jam tangan itu bukan buat investasi gitu. Tapi memang kadang-kadang sih kita nggak bisa pungkirin ya, kadang-kadang memang jam bisa naik gitu ya. Kalau naik, kalau gue sih anggapannya kalau naik ya udah anggap aja itu beruntung gitu loh, hoki gitu loh. Udah lah, nggak usah, tapi nggak usah dijadiin kayak investasi, nggak perlu gitu loh. Jadi apa ya, dinikmatin. Kalau gue sih, gue maunya mah, kalau beli jam gue bukan buat lihat investasi. Kalau gue sih beli jam gue yang suka dulu. Kalau gue suka, nanti dia naik ya gue syukur. Nggak naik ya nggak apa-apa. Paling nggak gue udah enjoy. Gue punya, gue suka, gue milikin, gue senang. Gue lihat jam itu tiap hari, nggak apa-apa. Ya, jadi buat gue tuh jam bukan buat investasi. Kalau misal bisa naik itu bonus. Buat gue tuh bonus gitu. Jadi nggak usah di trade kayak investasi sih menurut gue. Tapi menurut gue kalau lo tanya, tapi kan since lo tanya ya gue jawab gitu ya. Kalau menurut gue sih, dengan dari segi prestige sama investment sih, ya boleh lirik 2 jam Rolex ini sih yang gue rekomendasi gitu ya. Oke, semoga membantu ya Bro Kiki ya. Oke guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Kiki, langsung aja tulis di komen. Kalau misalnya menarik, nanti gue akan jawab seperti ini ya guys ya. Jangan lupa klik like, dan jangan lupa subscribe channel Gojam ya guys ya, support channel ini. Makasih guys sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.